Di depan Bapak Ibu Debat yang menyampaikan hal-hal terutama tugas dari program pendidikan guru penggerak, tugas terakhir di modul 1.4, di modul 1.4 nama aksi nyata. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SDN 4 Batiang, yang kami hormati staf pengajar atau staf pendidikan yang lain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di sini dalam acara sharing, berbagi, diskusi mengenai apa yang sudah saya pelajari di program guru penggerak, khususnya di modul 1 dan khususnya lagi lebih fokusnya kepada modul 1.4 yang namanya adalah budaya positif. Untuk yang kedua, tidak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam kehadirat ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dengan susah payah mengangkat umatnya, umat muslim khususnya, dan seluruh umat manusia pada umumnya dari alam yang penuh kegelapan ke alam yang terang benderang dengan cahaya ilmu. Semoga di akhir kehidupan nanti kita ditempatkan di sisi beliau menjadi umatnya yang dicintai dan dibanggakan. Bapak Ibu Guru sekalian, untuk menyita waktu, kita langsung saja ke pokok pembahasan materi budaya positif. Dalam hal ini, budaya positif kira-kira dalam pemikiran Bapak Ibu Guru itu seperti apa? Bapak Ibu Guru sebagai pengajar, kira-kira budaya positif itu seperti apa? Silakan boleh diangkat tangannya untuk berpendapat. Kira-kira budaya positif itu apa? Ibu Guru? Bu Guru melihat? Silakan. Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan sedikit menerangkan tentang budaya positif. Budaya positif itu ada dua kata ya, budaya dan positif. Budaya sendiri itu adalah akal hasil budidaya manusia, akal pikiran manusia. Jadi kalau kita terjemahkan dari kata per kata, itu nanti supaya jelas. Sedangkan positif adalah hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang baik. Ya. Budaya adalah hasil budidaya manusia. Jelasnya adalah budidaya hasil budidaya manusia yang baik. Ya. Kalau dihubungkan dengan dunia pendidikan, apalagi untuk anak, ya, untuk guru kepada anak, ya usahakan kita berbuat yang baik. Ya, pikiran kita, namanya budaya itu terdiri dari akal budi budaya manusia itu mulai dari pikiran, dari tingkah laku, dari ucapan, semuanya harus yang positif karena akan dilihat, didengar dan dilaksanakan oleh anak. Jangan sampai kebalikannya. Budaya negatif, apa yang didengar oleh anak negatif, semua jelek, semua kita suka lupa misalnya. Kalau marah biasa ya. Terus apa yang dilihat, kadang-kadang kita tidak sadar kita menunjukkan sesuatu yang tidak baik. Apa yang dilaksanakan, kadang-kadang kita memberi contoh perilaku yang kurang baik untuk anak-anak. Itu budaya yang positif. Itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bade atas penjelasannya, sungguh luar biasa sekali. Kasih aplaus dulu untuk Bade. Penjelasan yang sangat detail. Pada intinya, Bapak Ibu sekalian, budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan
atau apa saja yang menjadi kebiasaan di lingkungan sekolah yang bersifat positif yang kita sepakati dan tetap kita laksanakan, yang sudah membudaya. Membudaya itu artinya tanpa atau dibuat kesadaran kita, sudah menjadi perilaku kita, perilaku yang baik tentang apa saja yang sudah kita lakukan di sekolah. Misalnya kalau ada sampah berserakan, dengan inisiatif sendiri anak-anak memungutnya dan menaruhnya di bak sampah. Itu salah satu budaya positif yang insya Allah sudah ada di sekolah kita. Saya lanjutkan. Ya, konsep inti dari budaya positif yang akan kita bahas untuk hari ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, namanya nilai-nilai disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Kita lanjut. Untuk paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari penjelasan di depan ada saya garis bawahi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira pernah dengar tidak Bapak Ibu guru tentang pembelajaran berdiferensiasi? Ya, Bu Guru apa aja silakan. Apa itu kira-kira pembelajaran berdiferensiasi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pendapatnya Bu Guru Fajar, super sekali, keterangan yang sangat detail sekali, sangat jelas sekali bahwa pada dasarnya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Yang kita ketahui bahwa siswa kita itu bukan homogen, artinya dia tidak satu, pengetahuannya tidak satu, penalarannya tidak satu, pasti beda-beda penalaran, beda-beda tingkat imajinasi atau tingkat pemikiran yang berbeda-beda. Maka dari pembelajaran berdiferensiasi itu kita bisa mengkondisikan pembelajaran itu untuk berbeda-beda sesuai kebutuhan anak dan sesuai tingkat tingkat kemampuan anak untuk mengkondisikan pembelajaran tersebut, sehingga tujuan dari pembelajaran yaitu memfasilitasi anak untuk menemukan menemukan jati dirinya, menemukan kemampuannya untuk memfasilitasinya supaya terciptalah manusia-manusia merdeka, seperti katanya Ki Hajar Dewantara, manusia-manusia merdeka yang mempunyai pemikiran dan pemikiran dan ilmu yang menurut representasinya sendiri, presentasinya sendiri, apa menurut pemikirannya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu Guru yang saya pahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Artinya kita memberikan treatment yang berbeda kepada siswa kita. Bukan satu kelas itu semuanya diberikan dengan teknik yang sama. Ada beberapa macam teknik pembelajaran yang kita ketahui bahwa ada dengan audio, ada dengan visual atau dengan mix audio dan visual, tergantung anak-anak yang senangnya seperti apa, atau pembelajaran yang anak-anak itu kira-kira menggunakan ini itu lebih cepat paham. Ada kadang anak-anak yang dengan video
cepat paham, atau kadang dengan membaca dia cepat paham visualnya, atau bahkan mungkin ada dengan audio visual dia cepat paham. Maka Bapak Ibu guru sekalian, teknik pembelajaran kita harus kita sesuaikan dengan kondisi siswa kita atau kemampuan siswa kita sehingga terbentuklah pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu Bapak Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Intinya treatment yang kita berikan atau aksi yang kita lakukan kepada anak kita itu harus berbeda-beda, tidak sama. Karena kebanyakan kita saat ini sebelum mengetahui tentang pembelajaran berdiferensiasi itu anak kita suruh baca semuanya, silahkan dibaca. Padahal kan anak-anak itu belum tentu pemahamannya dengan membaca itu cepat. Kadang ada anak yang membaca dia cepat paham, kadang anak dengan menonton video dia cepat paham. Maka dari pembelajaran berdiferensiasi itu ke depannya nanti kita memberikan treatment yang sudah saya katakan tadi, aksi kepada anak kita dengan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan anak. Saya lanjutkan. Ya, di sini ada miskonsepsi atau konsep yang salah tentang teori kontrol. Kita lanjut ke teori kontrol. Bapak Ibu sekalian, perlu saya jelaskan dulu apa itu teori kontrol. Teori kontrol itu adalah sebuah teori yang mengatakan bahwa orang dewasa itu bisa mengontrol anak kecil. Dalam hal ini di pendidikan kita, guru bisa mengontrol muridnya. Pada dasarnya tidak seperti itu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya murid kita itu tidak bisa dikontrol Bapak Ibu. Dialah yang bisa mengontrol dirinya. Karena kemauannya dia akan melakukan sesuatu apapun. Kadang kita marah, kita mengatakan kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begitu. Kita merasakan pendapat kita itu sesuatu yang benar, yang bisa mengontrol siswa kita. Nah, itu tidak bisa. Pada intinya anak-anak kita tidak bisa dikontrol dengan itu. Mungkin bisa dalam satu momen atau dalam sesaat, padahal di saat lain dia berumun di belakang. Apa sih Pak Guru yang meraus-raus waktu di sini doang. Karena kita sering mendengar seperti itu. Pada intinya anak-anak kita tidak bisa dikontrol. Dirinya lah yang bisa mengontrol. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Kira-kira standar itu. Kritik dan membuat orang merasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Contoh, anakku, kita sering berpendapat seperti ini. Anakku, apa yang sudah kamu lakukan? Apakah kamu merasa dengan kamu membuat ini kamu merasa bersalah? Atau apakah kamu tidak takut dengan apa yang sudah kamu lakukan? Atau apakah dengan berbuat seperti itu kamu telah membuat orang tuamu menjadi tidak baik? Otomatis anak kita merasa bersalah. Dia merasa bersalah, padahal itu tidak membuat karakter yang bagus kepada siswa-siswi kita. Dia akan merasa bersalah, kalau bahasa psikologisnya, membuat anak kita menjadi down. Down itu artinya dia tertekan dan merasakan pressure yang kuat dari apa yang sudah kita katakan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Saya ulangi, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kadang Bapak Ibu dulu sering kita setelah selesai pembelajaran ataupun setelah selesai diskusi atau dalam pemimpin upacara sering mengatakan, anak-anakku sekalian, tetap disiplin. Perbuatan yang baik itu adalah perbuatan yang utama. Itu salah satu dari penguatan positif. Kita sering mengatakan bahwa penguatan positif yang sering kita ucapkan, baik itu di dalam kelas ataupun di upacara negara, itu membuat anak kita menjadi lebih baik. Padahal itu tidak 100% bermanfaat untuk anak-anak kita. Ini yang kita diskusikan di namanya ruang kolaborasi dan eksplorasi konsep. Saya bertanya masalah itu, kenapa penguatan positif itu dikatakan kurang bermanfaat atau tidak begitu bermanfaat? Pada dasarnya bermanfaat,
Bapak Ibu guru. Tetapi tidak 100% bisa membalikkan keadaan anak kita yang dari sifatnya yang negatif menjadi langsung positif. Mungkin kira-kira 50% atau 70% bisa bermanfaat penguatan-penguatan positif itu. Tapi yang paling intinya adalah pemahaman bahwa dia menghargai dirinya sendiri. Anak-anak kita menghargai dirinya sendiri sehingga timbul apa yang saya katakan motivasi intrinsik dari anak-anak kita. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Secara tidak sadar Bapak Ibu guru, ini yang sering kita lakukan di siswa-siswi kita. Halo, dia. Nah, pada dasarnya kata-kata itu memaksa. Dia kalau tidak nanti saya pukul. Dia kalau tidak nanti saya keluarkan dari kelas. Pada dasarnya itu tidak baik atau memang tidak diperbolehkan karena orang dewasa tidak boleh memaksa derajat tingkatan di bawahnya. Dewasa itu kan tingkatannya di bawahnya, anak kecil, remaja dan seterusnya. Kita tidak boleh mengatakan itu. Saya lanjut Bapak Ibu. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, stimulus respon di sini bisa kita lihat realitas kebutuhan kita sama seperti yang saya katakan tadi. Yang sering kita lakukan adalah menyamaratakan siswa kita tanpa kita ketahui apa latar belakang siswa kita, apa kebutuhan yang diinginkan oleh siswa kita, apa kebutuhan yang dibutuhkan, dan apa saja perilaku-perilaku yang membuat anak kita itu berbeda. Realitasnya kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dalam satu skup yang paling kecil yaitu kelas, kita sebagai guru kadang melihat anak-anak kita di satu kelas itu mempunyai hal yang sama, kebutuhan yang sama. Jangan-jangan kita mengatakan kita lihat di rumah kita anak-anaknya baik-baik, kita sama ratakan bahwa anak-anak di sini semuanya baik, lingkungannya baik. Pada dasarnya tidak seperti itu Bapak Ibu, karena kita belum tahu apa yang ada di rumah mereka, ada yang dilakukan di rumah mereka. Maka daripada itu Bapak Ibu, saya pernah diberikan penjelasan mengenai sebuah asesmen atau penilaian sebelum anak-anak kita masuk ke sekolah. Biasanya dilakukan di PPBD. Namanya asesmen diagnostik. Apa itu asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik itu adalah kita melakukan penilaian dengan melihat apa yang ada di siswa kita. Bisa jadi dengan cara melihatnya dari segi orang tua, bisa melakukannya dengan cara kunjungan ke rumahnya, bisa juga dengan menanyakan langsung kepada siswa ataupun orang tua tersebut tentang anak tersebut. Sehingga dengan melakukan asesmen diagnostik sebelum anak-anak itu belajar di kelas, sebelum anak-anak itu kita terima, maka kita bisa mempunyai bayangan tentang anak tersebut, bagaimana cara kita memberikan treatment atau memberikan pelayanan kepada siswa kita tersebut dengan fokus pada asesmen diagnostik yang sudah kita lakukan. Mungkin seperti itu tentang asesmen diagnostik Bapak Ibu guru, dan insya Allah kedepannya nanti mungkin dari tim PPBD kita semua, insya Allah sebelum pembelajaran kita mulai di semester awal nanti di kenaikan kelas, mudah-mudahan kita bisa melakukan asesmen diagnostik untuk semua kelas supaya kita tahu apa kebutuhan siswa kita, apa kebutuhan murid kita, seperti itu. Di situ juga kita tahu anak kita itu seperti apa, kesehatannya seperti apa, penyakitnya seperti apa, sehingga kita tidak bisa mengatakan, wah, dia tahu dia sakit,
terutama guru olahraga ini. Kita kalau sakit, wah suruhnya kanan tengah beroli 10 keliling lapangan, kita tahu sakit Pak Guru. Padahal anak itu punya kelainan jantung atau kelainan paru-paru. Maka itulah karena pentingnya asesmen diagnostik, kita mengetahui kondisi anak kita sebelum dia melakukan pembelajaran. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku sementara di bawah kontrol itu, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, Bapak Ibu guru sekalian, kebiasaannya kita kalau melihat anak kita salah, langsung memponis. Macam lah. Kadang kita kan seperti itu dalam melihat suatu masalah. Padahal anak tersebut kadang melakukan seperti itu kan kita tidak tahu apa maksudnya. Ya, kita tidak tahu apa maksudnya. Mungkin dia lagi cari perhatian karena perhatian di rumah tidak diberikan oleh orang tuanya. Atau kadang dia ingin bersenang-senang karena kesenangan itu didapat di sekolah, tidak didapatkan di rumahnya. Maka dari itu kita sebagai guru adalah memfasilitasi mereka, mencarikan pendekatan-pendekatan yang baik, bagaimana cara memfasilitasi anak atau siswa kita sehingga dia bisa belajar dengan baik di sekolah atas fasilitas kita sebagai guru. Selanjutnya model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Maksudnya seperti apa kira-kira Bapak Ibu? Ya, maksudnya seperti ini. Ketika kita memanggil anak yang sedang bermasalah, kita memberikannya solusi. Dan di dalam diri kita sebagai guru itu kadang merasa kepuasan. Menang kalau itu. Nah, kita jangan tahu, pakai kalah anak ini, karena dia memang sudah melaksanakannya seperti itu. Sering kita seperti itu Bapak Ibu. Menang kita sebagai guru. Padahal bukan seperti itu. Ketika ada masalah itu, bukan guru yang mencarikannya solusi. Tetapi anak itu sendiri yang harus mencari solusi atas masalah yang sedang dilaksanakan dengan tuntunan kita sebagai guru. Tuntunan kita. Bagaimanapun caranya atau tekniknya sehingga anak itu berpikir, gini loh caranya. Misalnya anak-anak terlambat masuk sekolah atau masuk kelas, khususnya di kelas. Kita panggil anak kita katakan, makanya besok pagi yang datang atau cepatan bangun. Siapa yang berikan solusi Bapak Ibu? Siapa yang berikan solusi? Guru, otomatis guru. Kita berikan solusi seperti itu. Padahal bukan seharusnya seperti itu. Nanti kita lanjutkan poin yang namanya segitiga distribusi. Padahal titik-titik saja supaya lebih membuat ibu guru penasaran bagaimana caranya. Nanti kita lanjutkan di segitiga distribusi. Kita lanjutkan saja. Disiplin positif seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Guru Sutrisno tadi. Disiplin artinya disiplina dalam bahasanya, dalam tata bahasanya yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Saya garis bawahi di sini, imbalan penghargaan atau reward dan ancaman hukuman. Ancaman hukumannya ini punishment dalam bahasa Inggrisnya, reward and punishment. Itu yang sering kita dengarkan dulu, bahwa untuk mendisiplinkan anak itu harus punya dua hal, yaitu reward atau penghargaan dan punishment. Gaya hadiah, barang yang hukuman. Padahal itu adalah teknik yang salah Bapak Ibu. Ada yang namanya nanti titik-titik supaya Bapak Ibu guru penasaran. Ada yang namanya salah satunya itu supaya anak-anak tidak terbiasa menerima hukuman dan tidak terbiasa mengharapkan hadiah atau penghargaan. Selanjutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Disiplin diri,
disiplin diri, bukan disiplin dari luar, disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya sendiri dalam melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita lanjutkan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dalam halnya ini, kita sebagai manusia itu pada dasarnya mempunyai nilai-nilai yang kita sepakati bersama, baik itu kita di Indonesia maupun saudara-saudara kita di luar negeri sana. Dalam Indo Primary Youth Program ada beberapa hal yang nilai-nilai kebijakan universal di seluruh dunia yang disepakati: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, percaya diri, dan komitmen. Dalam keterampilan hidup atau life skill ada namanya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan sebagainya. Tetapi di Indonesia, khususnya di kita sebagai pendidikan, sudah difokuskan menjadi yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadinya anak-anak kita fokuskan supaya memiliki nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yang 6 itu. Apa saja itu Bapak Ibu? Yang pertama, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, berkebinekaan global. Semuanya sudah hafal nih Bapak Ibu. Lagunya juga sudah hafal. Ada yang bisa nyanyi? Ya. Saya juga lupa. Kita apa? Kita tahu saja gotong royong, mandiri, inovatif, dan bernalar kritis. Ini fokus kita untuk mengkondisikan siswa-siswi kita supaya dia mempunyai nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kira-kira sebelumnya Bapak Ibu Guru ada pertanyaan supaya diskusi kita jalan. Ada pertanyaan Bapak Ibu Guru, silakan boleh bertanya. Kita lanjut. Ya. Kita lanjut. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah disepakati. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup di antaranya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, keselamatan, sandang, pangan, papan, keamanan dan keselamatan. Itu yang bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima diperbolehkan berbagai kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, kebebasan, kesenangan, dan lain-lainnya. Kita lanjut saja, Bapak Ibu. Sudah jelas sepertinya ini. Ya. Motivasi perilaku manusia. Inilah yang saya sempat singgung tadi di upacara, bahwa ada 2 macam motivasi. Yang pertama, motivasi ekstrinsik, yang mana asal dari motivasi itu adalah dari luar diri kita sendiri. Yang kedua adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Motivasi ekstrinsik biasanya atau kecenderungannya itu untuk menghindari kenyamanan, hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Seperti yang tadi sudah katakan, ada 2, yaitu reward and punishment, untuk mendapatkan penghargaan dan untuk menghindari hukuman.
Itu motivasinya yang dari luar. Kalau dari dalam, motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Intinya dia menghargai dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai dan disepakati bersama. Itu motivasi. Kira-kira ada pertanyaan tentang motivasi ini, Bapak Ibu? Tentang reward and punishment, hukuman dan penghargaan? Siap, silakan Pak Dit. Kalau kita memberikan reward memberikan bagaimana kalau kita memberikan ujian? Siap. Kan menurut saya penghargaan reward atau hukuman itu lain dengan ujian. Siap. Itu aja. Boleh tidak kalau kita memberikan ujian? Siap. Ya. Mantap, pertanyaannya bagus tadi. Ada yang lain? Baik, mungkin silakan. Iya, siap. Siap. Dua. Terima kasih. Kita berbagi saja, bukan saya di depan untuk memberikan ilmu kepada menggurui seperti itu, tapi kita sharing saja. Mungkin ada bapak guru yang lebih tahu masalah ini, nanti kita sharing. Yang pertama pertanyaan Pak D, Bapak Guru Sutrisno, kalau kita tidak boleh memberikan hukuman dan penghargaan, apakah boleh kita memberikan pujian? Yang saya dapat pengetahuannya tentang ini adalah yang pertama, kita garis bawahi bukan tidak boleh, tapi sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Kenapa? Karena anak-anak kita ini kan belum terbiasa dengan motivasi internal dari dirinya, motivasi intrinsik dari dirinya. Kita bertahap saja tadi. Mungkin kita memberikan vonis atau hukuman dengan intinya tidak mengakibatkan anak kita menjadi rendah diri, atau hukuman-hukuman fisik yang dapat menyebabkan anak itu menjadi kondisinya lebih parah dari keadaan sebenarnya. Contoh, dengan pukulan, kondisinya sehat-sehat, kalau dipukul melewat kainnya diabak, tidak boleh seperti itu. Mungkin hukumannya yang sering kita berikan adalah hukuman yang mendidik. Seperti apa? Hukumannya mungkin yang ringan-ringan saja, suruh ambil sampah atau itu pun tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak kurang bagus untuk dilakukan. Karena intinya kita mau anak kita itu mempunyai motivasi dari dirinya untuk tidak melakukan itu. Kenapa kamu melakukan itu? Dia punya, saya coba-coba Pak, saya senang sehingga saya melakukan itu. Coba kita gali kenapa kamu senang. Apakah dengan itu kamu tidak merasa bersalah, ataukah dengan itu kamu merasa tidak kasihan sama temannya? Mungkin seperti itu. Yang garis bawah itu tadi bukan tidak boleh dilakukan, tetapi bertahap, karena kan anak kita ini masih dalam masa peralihan. Karena biasanya seringnya seperti ini Bapak Ibu. Karena memang saya juga konsep saya seperti dulu seperti itu. Untuk melaksanakan sebuah aturan, untuk melaksanakan sebuah kedisiplinan, harus ada dua teknik yang akan kita laksanakan, yaitu reward and punishment. Reward and punishment itu yang harus kita lakukan untuk menegakkan sebuah peraturan di sekolah. Tapi pada dasarnya itu tidak mendidik, katanya yang saya dapatkan dalam pembelajaran ini, dalam pendidikan ini. Intinya
bertahap boleh saja kita lakukan, tapi jangan sampai membuat anak didik kita menjadi anak yang rendah diri dan lebih-lebih menyakiti fisiknya. Mungkin ada hukuman-hukuman yang lebih ringan atau nah, kita lanjut ke pertanyaan Bu Pit tentang reward. Bu Pit ya? Oh, Pak Isman. Oh ya, siap. Sepertinya include tadi jawabannya sudah yang jawab di pertanyaan tadi. Kalau bisa, kan ini masih tahap peralihan dari anak-anak kita yang biasa kita hukum, kita berikan hadiah, kita berikan hukuman-hukuman secara fisik maupun verbal. Ada dua macam hukuman itu kan ya. Ada hukuman fisik, verbal, dengan kata-kata, dan dengan hukuman fisik. Itu yang tidak boleh atau lebih baik jangan kita lakukan. Untuk bukit, sepertinya sudah jawab. Berikanlah hukuman-hukuman yang ringan atau hukuman-hukuman yang mendidik seperti itu. Mungkin itu jawabannya. Nanti kita bisa diskusi. Kira-kira ada? Ada. Kita lanjut Bapak juga. Ya. Ada 3 bagian dalam diskusi ini yang kita fokuskan. Kita sudah masuk ke restitusi. Hukuman, ciri hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba anak datang terlambat langsung kita suruh push up kamu. Salah satu hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika dilibatkan dalam hukuman tersebut. Tahu kan lelah doang, sakit doang, tahu kan. Sementara dia tidak tahu bagaimana caranya supaya tidak melakukan kesalahan tersebut. Push up, kadang tidak tahu kemudian bagaimana caranya supaya tidak terlambat, mungkin seperti itu. Bersifat satu arah, ya komunikasinya satu arah. Guru sebagai penghukum, anak sebagai yang terhukum. Jadinya dia melaksanakan hukuman yang ada. Hukuman berupa hukuman fisik dan psikis. Nah, ini yang sudah saya katakan, bisa dengan hukuman fisik atau verbal, psikis. Dan pada dasarnya psikis itu jauh lebih berat dampaknya. Apa itu? Apa itu? Mengata-ngatai anak kita. Bodoh, temacau. Nah, sepertinya sering kita lakukan seperti itu. Yang lebih kerennya tit, mungkin itu tidak bisa disensor. Apa itu bahasa kerennya apa? Oh iya. Bullying. Bullying nanti kita bahas mungkin di pertemuan lain. Nanti sama-sama kita bedah apa itu bullying. Selanjutnya konsekuensi itu maksudnya hal-hal yang sudah kita sepakati bersama mengenai apa dampak yang sudah dilakukan. Contoh, ada masalah, ada konsekuensi. Ada yang dilakukan, harus ada konsekuensinya. Maksudnya ada apa yang harus dilakukan sesuai berdasarkan kesepakatan yang sudah ada. Itu konsekuensi. Intinya konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap tidak dibuat nyaman, atau sikap guru selalu memonitor murid. Dalam hal ini nanti ada posisi kontrol namanya. Posisi kontrol nanti kita bahas selanjutnya setelah ini. Sikap guru selalu memonitor murid tetap tidak dibuat nyaman. Seperti hukuman-hukuman yang sudah tertulis, itu konsekuensi. Contoh, dalam peraturan kelas, kita tidak sebut keyakinan kelas. Dalam peraturan kelas, kita biasanya mencantumkan hukuman-hukuman apa saja yang dilakukan ketika anak-anak kita tidak melaksanakan kesepakatan yang sudah kita lakukan. Misalnya, hari ini kelas atau kelompok 1A yang membersihkan, tetapi dia tidak melakukan pembersihan hari ini. Kita memberikan hukuman sesuai yang sudah tertera di kesepakatan kelas bahwa anak itu akan menambah pembersihannya dan membersihkan WC. Selain anak lelah, anak juga tidak merasa nyaman
karena harus melaksanakan apa konsekuensi yang sudah kita sepakati bersama. Yang ketiga namanya restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Anak-anak diberikan kesempatan untuk memikirkan apa solusi terbaik dari kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat. Bagaimana caranya melakukan perubahan-perubahan dari masalah yang dimiliki. Itu salah satu cirinya restitusi. Selanjutnya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita berkolaborasi antara guru dengan murid yang sudah melakukan kesalahan itu mencari solusi bersama, berkolaborasi untuk menentukan solusi bersama apa yang akan dilakukan untuk supaya kesalahan tersebut tidak diulangi lagi. Kira-kira itu cirinya restitusi. Kita lanjut Bapak-Ibu. Ya, yang saya katakan tadi 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan. Ini bukan cuma tentang guru, tentang kita di sekolah. Bisa juga di rumah antara ibu dan anak. Bisa, tapi ini dikhususkan untuk kita sebagai guru dan murid. Yang pertama, posisi kontrol pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Bagaimana ciri-cirinya Bapak Ibu posisi kontrol tersebut? Ya, contohnya ketika siswa terlambat datang ke sekolah. Jika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, biasanya yang akan kita katakan seperti ini. Sini kamu, lari mengelilingi lapangan sekolah 50 kali. Perintah, anak melakukannya. Ini termasuk kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Ada masalah, kita menghukum anak. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah, kata-katanya seperti ini. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Kata-katanya seperti ini. Sering kita mengatakan seperti itu. Jangan lele, tak berada ontel, bukan dengan ngerti-ngerti anakku gagah. Nanti kita bahas. Itu ciri-cirinya pembuat merasa bersalah. Biasanya kalau kita takut menghukum anak-anak, kita sering mengatakan seperti ini. Yang ketiga, kalau kita memposisikan diri kita sebagai guru, sebagai teman siswa, teman murid kita mengatakan seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Levelnya lebih tinggi lagi. Kita tidak menghukum, kita tidak membuat anak merasa bersalah, tapi kita memposisikan diri kita sebagai teman dengan mengatakan seperti ini. Jangan dilakukan lagi ya. Besok-besok. Ya. Tapi ada saja yang mengatakan seperti itu. Yang keempat, sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini biasanya yang sering melakukannya adalah guru BP. Tetapi berkaitan kita di sekolah dasar tidak punya guru BP, guru kelas pun sering mengatakan seperti ini. Biasanya ciri-cirinya pemantau itu adalah dia memberikan treatment atau memberikan perlakuan kepada siswanya dengan melihat aturan-aturan yang ada di sekolah. Melihat aturan-aturan yang ada di sekolah. Seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Anak-anak sudah tahu konsekuensinya, karena memang ini sudah peraturan yang sudah kita sepakati bersama. Setelah pembelajaran selesai, kamu diam di kelas. Aturannya sudah jelas, aturannya sudah ada, dan anak-anak juga sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika dia melakukan kesalahan. Seperti itu. Jadinya kita sebagai guru diposisikan sebagai pemantau dalam hal ini. Dan yang paling terakhir, yang jarang mungkin kita lakukan karena tahap ini memang agak ribet, Bapak Ibu. Agak ribet, tetapi hasilnya
bagus sekali, yaitu kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai manajer. Bapak Ibu tahu apa itu manajer? Ya, bos sebenarnya. Siap, bos. Manajer itu bahasa kasarnya pengelola. Pengelola. Apa yang dikelola, apa yang di manajemen, apa yang di manajerial, semua yang ada di lingkungannya. Skup kita sebagai guru, khususnya di SD sebagai guru kelas, kita sebagai manajer di kelas kita sendiri. Bagaimana memperlakukan siswa-siswi kita untuk menjadi siswa yang mempunyai nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang 6 tadi, atau menjadikan anak-anak siswa yang merdeka, katanya Ki Hajar Dewantara. Seperti itu. Bagaimana contohnya? Sebagai manajer, ketika anak kita melakukan kesalahan, kita bertanya, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Pertanyaan ini mungkin sering sekali kita lontarkan atau pernah kita lontarkan. Yang kedua, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kira-kira menurut Bapak Ibu guru, pertanyaan ini sering tidak kita pertanyakan kepada siswa-siswi kita. Sering sekali. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Mungkin kita langsung saja menghukum, karena kita tidak mau repot. Sudah saya katakan tadi, posisi manajerial ini adalah posisi yang memerlukan tenaga ekstra, pemikiran yang ekstra. Bagaimana mengkondisikan siswa-siswi kita untuk mampu menentukan perlakuan yang baik atau motivasi dari dalam dirinya sendiri supaya tidak melakukan kesalahan yang sama, atau mencari penyelesaian masalah dari dalam dirinya sendiri. Itu posisi manajer. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya bertanya, kira-kira dari pertanyaan yang ini, dari kalimat-kalimat yang ini, yang mana posisi manajer, yang mana posisi penghukum, yang mana posisi yang lima tadi? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi guru itu sebagai apa? Membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali. Anak-anak merasa bersalah, merasa down, merasa rendah diri ketika kita mengatakan seperti itu. Yang kedua, patuhi aturan saya atau awas. Penghukum, mantap tadi. Karena memang itu kata-katanya penghukum sekali. Kalau sudah awas, ada kata-kata awas itu berarti ada hukuman di belakangnya. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, kita bertanya kepada anak kita, kira-kira dalam diri kamu sendiri apa rencana yang akan kamu lakukan? Ya, manajer, manajer, mantap, manajer, alhamdulillah. Seperti itu. Pokoknya kalau kita menanyakan, anak-anak itu mencari solusi dari dirinya sendiri itu, ya kita memposisikan diri kita sebagai manajer atau kontrol, sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Siap? Dorongan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ayun. Ada yang lain? Hah? Sama. Kita bilang. Ya. Ayo dong. Sebagai apa? Iya, betul lagi. Tadi ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Iya, sebagai teman. Ya, kita anggap sebagai teman. Karena anak itu akan melakukannya untuk untuk tidak mengecewakan temannya.
Selanjutnya, kamu tidak mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hah? Pemantau. Karena sudah jelas di sini ya, tidak mendapat nilai jika tidak menggunakan tugas. Aturannya sudah jelas seperti itu. Kita lanjut. Keyakinan kelas. Bapak Ibu guru pernah mendengar tentang keyakinan kelas? Sering? Atau peraturan kelas yang Bapak Ibu guru tahu? Kalau peraturan kelas? Iya, kalau peraturan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira ada jawaban? Ada yang berpendapat? Kenapa kita fokusnya keyakinan kelas, bukan ke peraturan kelas? Siap? Ada jawaban? Iya. Untuk lebih jelasnya kita lanjut. Iya, keyakinan kelas. Pada intinya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu cirinya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Pada intinya Bapak Ibu, pertanyaan yang pertama tadi, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Saya bisa menjelaskan sedikit bahwa peraturan kelas itu bukan berasal dari anak didik kita. Biasanya peraturan itu berasal dari sekolah yang melaksanakan pendidikan. Misalnya, masuk jam 7.30, ya mengikat dan biasanya menghukum, ada hukumannya. Itu untuk peraturan kelas. Tetapi untuk keyakinan kelas adalah sumbernya dari siswa itu sendiri. Apa yang diyakini oleh siswa-siswa kita, apa yang diyakini sebagai sebuah kebaikan-kebaikan yang akan pada pelaksanaannya itu pasti akan dilaksanakan. Kenapa saya bilang begitu? Bisa bilang begitu karena memang itulah yang diyakini sama anak kita. Itulah yang diyakini dan insya Allah akan dilaksanakan karena memang itu yang memang sering dilakukan. Contoh seperti apa? Di kelas tidak boleh makan di dalam kelas. Maaf, saya kira-kira pernyataan saya tadi itu bisa enggak kita tuangkan dalam keyakinan kelas? Tidak boleh makan di dalam kelas. Siap. Oh iya, tidak ada larangan. Siap. Mantap jawaban tadi. Alhamdulillah. Pada intinya Bapak Ibu, seperti yang dikatakan Pak D itu, semua keyakinan kelas itu bersifat positif. Tidak ada yang bersifat negatif. Ya, maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Tidak boleh ada kata-kata tanda kutip tidak boleh. Kalau sudah ada kata tidak boleh berarti itu sudah kalimat negatif. Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas, tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh berbicara di dalam kelas, tidak boleh bermain di dalam kelas. Ya, kenapa tidak boleh menggunakan kata-kata negatif? Ada yang bisa menjawab itu? Kenapa kita tidak diperbolehkan menggunakan kata-kata negatif seperti yang tadi? Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ada yang bisa menjawab kan? Oh iya, kata ngeri, mantap. Ngeri kata-katanya. Ya. Siap. Dari ilmu psikologis manusia, saya bisa jawab. Dari ilmu psikologis manusia, sesuatu yang sering ditampakkan dan sering dibaca akan menjadi sesuatu yang ingin dilakukan. Kira-kira mengerti nggak Bapak Ibu? Iya. Contoh, tidak boleh makan di dalam kelas. Psikologis anak-anak itu akan berpikir, makan. Karena sifat manusia itu
Sifat manusia itu lebih terpembangkang. Sifat pembangkang. Pembangkang apa itu? Itu psikologis manusia. Jadinya maka dari itu kita tidak boleh menggunakan kata-kata negatif dalam menyusun keyakinan keras. Sepertinya ada diskusi di belakang. Kira-kira ada pertanyaan Bu Gurian? Silakan. Mantap. Nggak apa-apa. Kita diskusi lebih seru. Siap. Apa pengganti tidak boleh? Kira-kira kalau tidak boleh makan di dalam kelas, otomatis kata-kata positifnya makan dan minum di luar kelas. Seperti itu kata-kata positifnya. Intinya tidak boleh buang sampah di bak sampah. Nah, itu kata positifnya dari tidak boleh membuang sampah sembarangan. Biasanya kita kan seperti itu dalam membuat suatu peraturan. Ya, kita balik saja. Kata-kata positifnya buanglah sampah di tempat sampah. Atau di sini tidak boleh menginjak rumput. Di lantai mana? Ya, tidak boleh menginjak rumput. Itu perintah negatif. Intinya berjalan lewat pinggir rumput. Ya, untuk berjalan lewat trotoar. Masih ada kalimat-kalimat positif yang lebih bagus supaya lebih memfokuskan anak kita supaya tidak membangkang. Karena seperti yang saya katakan tadi, ilmu psikologisnya itu manusia itu sifatnya lebih pembangkang. Ingat cerita Nabi Adam? Seperti itulah kita sebagai manusia. Ya, dan kagum akan menjadi itu kalian Anda tidak akan Nabi Adam kamu ke masjid surga pada. Betul. Kita masih berada di surga. Iya, sudah gara-garanya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Tapi kalau kita di surga kita tidak bisa ketemu mungkin Bapak Ibu. Alhamdulillah kita syukuri saja kita di dunia asli. Kita lanjutkan Bapak Ibu, masih ada waktu. Ya, dalam segitiga restitusi ada 3 hal atau 3 bagian yang ada di segitiga restitusi. Ada yang pertama namanya validasi tindakan yang salah. Yang kedua, yang pertama menstabilkan identitas dulu. Yang pertama, yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita pakai segitiga restitusi ini, anak-anak akan mempunyai motivasi dari dalam dirinya untuk mengubah keadaan dari yang negatif menjadi positif, merubah dirinya dari anak-anak yang merasa gagal menjadi anak-anak yang berhasil, merubah dirinya dari terhukum menjadi anak-anak yang merdeka. Seperti itu. Apa saja contoh dari segitiga restitusi ini, bagaimana cara aplikasinya? Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dengan kata-kata seperti ini, ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, hal pertama yang akan kita lakukan adalah adalah menstabilkan identitas. Artinya kita memposisikan anak kita dari anak-anak yang gagal menjadi anak-anak yang sukses. Apa maksudnya? Kan misalnya dia membuat kesalahan, contoh dia tidak membuat PR, dia merasa down, merasa dirinya tidak seperti teman-temannya yang membuat PR, dia merasa gagal. Saya sendiri gagal, tidak membuat PR. Akhirnya anak-anak itu merasa tertekan. Dengan mengatakan seperti ini, kita membangkitkan semangat anak kita yang tadinya merasa gagal,
menjadi lebih sukses, merasa sukses. Cirinya seperti apa? Berbuat salah itu wajar. Atau tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu mau mencari solusi atas masalah yang kamu lakukan. Kamu berhak merasa begitu. Mungkin ini salah satu langkah yang membuat anak-anak kita seperti yang saya katakan tadi, yang sepertinya kan kalau anak-anak melakukan kesalahan dia malu, merasa tertekan seperti itu. Untuk mengembalikan kondisi anak supaya tidak malu dan merasa tertekan, kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini dalam konsep menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Apa itu validasi tindakan yang salah? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Cirinya seperti apa? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa. Saya contohkan bisa seperti ini waktu itu. Ketika anak-anak kita tidak mengerjakan PR, kita bisa mengatakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Mungkin karena dia kurang sehat di rumahnya, atau mungkin karena tidak ada waktu karena dia bekerja di rumahnya, atau mungkin karena ibu bapaknya tidak membantu dalam mengerjakan PR tersebut, padahal PR tersebut menggunakan HP atau bisa menggunakan internet di rumahnya. Dia tidak punya layanan internet atau tidak punya HP di rumahnya. Jadinya dengan mengatakan seperti itu, mungkin membuat anak lebih merasa nyaman. Intinya anak merasa nyaman dalam kita melakukan pemecahan masalah. Selanjutnya nomor 3, apa keyakinan menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, yang sudah kita dengar dari slide-slide sebelumnya, kita bertanya kepada anak kita, bukan kita yang memberikan solusi sebagai guru. Kita bertanya kepada anak kita, kira-kira apa yang dia bisa lakukan untuk mengatasi masalahnya. Contoh, kalau dia tidak mengerjakan PR, mungkin bisa berkunjung ke temannya atau menanyakan PR temannya, atau bisa bekerja sama dengan temannya, berkolaborasi, bermusyawarah untuk menyelesaikan PR-nya. Tetapi bukan kita yang memberikan jalan keluar anak-anak itu yang kita cuma intinya kita cuma sebagai fasilitator, Bapak Ibu, fasilitator, memfasilitasi anak-anak kita untuk menemukan langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalahnya. Itu untuk segitiga restitusi. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu tentang segitiga restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kira-kira dari slide yang tadi ada pertanyaan Bapak Ibu? Bisa ditanyakan, kita diskusi saja supaya lebih banyak pengalaman. Ya, kadang kita mengatakan seperti ini. Oh iya, siap tadi. Lanjut tadi. Masalah Siap. 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 Kira-kira boleh enggak antara aturan-aturan dengan keyakinan itu berlawanan? Terima kasih tadi. Ada yang lain? Atau ada yang mau menanggapi dari pertanyaan ini tadi? Dan ayo jawab. Terima kasih Pak Dik atas pertanyaannya. Kira-kira antara peraturan kelas dan keyakinan kelas itu bisa bertentangan atau tidak? Pada dasarnya yang sudah kita tahu bahwa peraturan kelas itu adalah hal-hal positif yang dibuat oleh sekolah.
Sementara keyakinan kelas adalah hal-hal positif yang memang dibuat bersama oleh siswa dan memang merupakan keyakinannya. Pada dasarnya keduanya positif, Pak. Jadinya dia punya sinkronisasi, keterhubungan yang jelas antara peraturan kelas ataupun peraturan sekolah dengan keyakinan kelas. Karena keduanya lewat sumber yang sama, yaitu nilai-nilai positif. Dan insya Allah tidak akan bertentangan. Mungkin dalam segi konteks agak berbeda, tetapi mempunyai arti yang sama, yaitu menginginkan siswa-siswi menjadi lebih baik. Mungkin itu jawabannya, Pak. Tidak tadi kan kalau keyakinan kelas Siap. Jadi di situ juga tolong jelaskan fungsinya guru itu apa? Oke. Ya, fungsinya guru seperti yang sudah saya bilang sebagai fasilitator, memfasilitasi anak untuk menimbulkan keyakinan apa-apa saja yang diyakini di dalam kelasnya. Kita sebagai fasilitator menanyakan kira-kira apa yang kamu yakini. Anak-anakku, apa yang kamu yakini? Silakan tuliskan, silakan sampaikan, dan peraturan tersebut akan ditempel menjadi keyakinan kelas dan disepakati bersama, Pak. Seperti itu. Kita sebagai fasilitator saja. Kalau peraturan kelas biasanya kita sebagai pembuat kebijakan seperti itu. Nah, kalau keyakinan kelas itu anak-anak kita yang mempunyai keyakinannya sendiri. Kita sebagai fasilitator saja untuk memfasilitasi anak supaya melaksanakan yang memang sudah menjadi keyakinannya sendiri. Seperti itu, Ade. Siap. Dalam peraturan kelas itu tertulis anak yang terlambat masuk akan dinaikkan uji. Siap. Sedangkan dalam keyakinan kelas mereka membuat kesepakatan anak-anak yang terlambat masuk ini karena dia meminta amanah jadi biasanya tidak apa-apa. Jangan begitu. Ya, siap, Ade. Pada dasarnya keyakinan kelas itu tidak seberat itu kata-katanya. Kata-katanya lebih ringan. Dikatakan bersifat abstrak. Oh, siap, buat aja. Apa aja? Siap. Silakan. Ya, terima kasih Bu Guru Hafadah. Seperti yang sudah saya katakan tadi untuk menjawab tadi, pada dasarnya keyakinan kelas itu kata-katanya tidak seberat peraturan kelas tadi. Tidak seberat peraturan kelas. Paling cuma 3 kata ya yang memang itu dari pemikiran anak-anak. Pemikiran anak-anak itu kan sangat simpel sekali. Buang sampah di tempatnya, berdoa sebelum sekolah. Berdasarkan
Ya. pemikiran anak-anak tinggi. Siap. Siap. Makanya tanya intinya itu apa? Ya. Kalau mutlak untuk anak-anak kan jadinya yang tadi. Ya, ya. Intinya anak-anak sebagai pembuat keyakinan kelas, kita sebagai fasilitator dan pemantau keterlaksanaan keyakinan kelas tersebut. Siap. Tidak boleh ikut campur, karena memang itu kan keyakinan sendiri. Oh ya, kata-kata keluar yang tadi kita kan bisa memilih. Mungkin itu hanya satu dari segelintir orang yang akan mengatakan seperti itu. Bapak Ibu, biasanya keyakinan kelas itu bersifat universal dan banyak sekali yang merasakannya Pak D dan mengakuinya. Misalnya Pak D mengatakan, anak-anak mengatakan seperti itu. Kalau terlambat tidak dihukum, gitu ya. Yang bertentangan dengan peraturan kelas, kalau terlambat dihukum seperti itu. Ya, kalau terlambat tidak dihukum. Jangan sampai kesiangan. Iya, ya Pak D. Alhamdulillah. Ya, kalau dari segi keyakinan, mungkin itu bukan keyakinan tadi. Karena keyakinan itu semua yang kita yakini, yang diyakini oleh banyak orang, universal. Kalau katanya seperti itu, bisa dikatakan itu bukan keyakinan berarti nanti. Ya, intinya fungsinya guru itu sebagai fasilitator. Fasilitator itu memfasilitasi anak-anak untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Biasanya anak-anak juga akan menyepakatinya karena memang itu yang sering dilakukan nanti. Ya. Oke. Kasus. Siap. Kalau pemikirannya seperti itu kita berkaca dari kasus-kasus, karena kasus-kasus yang disampaikan Pak D itu jarang, bahkan tidak ada di kasus yang saya temui seperti itu Pak D ya. Kan kalau kita melakukan penelitian, kita berkaca kepada kasus-kasus yang sering terjadi, dan kasus-kasus yang disampaikan Pak D itu sepertinya jarang sekali ada dan mungkin bahkan tidak ada. Ya. Oh ya, banyak SD yang sudah melaksanakan dan kasusnya seperti itu saya belum menemukan. Iya, dari segi yang sudah dipresentasikan memang itu pemikirannya anak-anak. Jadinya ini sudah diteliti dan kelasnya banyak sekali kelasnya Pak D. Dari teman-teman. Siap. Apa mungkin dia bisa berpikir seperti itu? Katakanlah tidak punya campur. Siap Pak D. Kan seperti yang tadi kita sudah jelaskan, Bapak Ibu guru akan memberikan pemantik terhadap keyakinan-keyakinan yang ada. Contoh sebelum Pak D misalkan membuat keyakinan kelas. Contoh anak-anakku sekalian, kira-kira keyakinan kelas itu seperti ini ya. Membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak kelas 2 pun bisa berpikir seperti itu Pak D. Ya, insya Allah. Seperti itu. Dan banyak sudah teman-teman yang sudah melaksanakannya. Kita berkaca dari itu saja. Kita mencari sampel, kita mendapatkan sampel dari itu. Kalau kita berbicara seperti kasusnya Pak D itu, mungkin kita tidak bisa mengatakan tidak ada yang seperti itu. Mungkin saja ada kasus seperti itu. Tapi selama ini yang belum saya temui kasus seperti itu, anak-anak membuat kesepakatan yang sifatnya negatif atau bertentangan dengan peraturan sekolah yang sudah ada. Selama ini berarti yang dari sampel yang sudah saya lihat dan yang sudah saya lihat baik di YouTube ataupun dari diskusi sama teman-teman, sampel yang seperti itu belum saya temukan. Atau mungkin nanti Pak D menemukan seperti itu, kita bisa diskusikan di lain waktu. Mungkin seperti itu Pak D jawaban dari saya. Ada pertanyaan lagi? Oh ya betul. Itu hanya mencari juga ada masalah tanya fungsinya itu apa? Ya. Supaya kita jujur Ya. dengan keadaan tadi semua teori. Ya, itu
Siap. Dia tidak bisa belum ada itu. Siap. Siap. Lanjut, Bukit. Masih mengenai keyakinan kelas yang ketiga. Ya. Kan itu keyakinan kelas dibuat oleh anak itu sendiri. Siap. Kan setelah disepakati akan dilaksanakan besok. Tapi Oke. ternyata walaupun sudah dibuat keyakinan kelas, masih banyak yang belum melakukan apa yang telah diyakini sama anak itu sendiri. Lalu bagaimana itu? Siap. Terima kasih. Ya, kasus seperti itu memang banyak terjadi setelah ada keyakinan kelas sudah kita sepakati bersama, tetapi di pelaksanaannya atau di implementasinya masih ada anak-anak yang tidak melaksanakan keyakinan kelas seperti itu. Tugas kita sebagai guru ada tetap mengingatkan hal-hal baik yang memang sudah menjadi kesepakatan kita. Tetap mengingatkan anak-anak kita bukan robot, Bapak Ibu Guru. Anak-anak kita manusia yang tetap mempunyai kesalahan, kelemahan, dan tugasnya kita sebagai guru tetap memberikan motivasi, pengarahan, dan mengingatkan atas apa-apa yang sudah disepakati. Mungkin itu jawaban aja. Sabar, intinya sabar. Tidak ada hal yang akan bisa terselesaikan tanpa kesabaran. Mungkin itu saja Bapak Ibu Guru untuk materi hari ini kita cukupkan. Untuk contoh pelaksanaan segitiga distribusi nanti bisa dilihat di YouTube bagaimana pelaksanaannya karena waktu juga sudah lumayan banyak. Terima kasih untuk hari ini atas diskusi yang sangat-sangat membanggakan. Saya mohon maaf saya di depan bukan sebagai guru, bukan menggurui, tapi istilahnya sharing atau berbagi materi yang saya dapatkan di pendidikan program guru penggerak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Mulai. Siap, mulai. Anak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini Pak Guru bisa hadir kembali belajar bersama kalian. Yang akan kita pelajari sekarang ada namanya keyakinan kelas. Kalian pernah dengar tidak apa itu keyakinan kelas? Pernah dengar atau tidak? Tidak. Oke, tidak pernah dengar. Sekarang Pak Guru jelaskan apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah apa saja yang kita yakini sebagai sebuah kebaikan di kelas kita yang kita tunjukkan dan kita sepakati bersama. Apa saja contohnya? Yang pertama, contohnya misalnya masuk tepat waktu. Kira-kira itu budaya positif atau tidak? Positif atau tidak? Positif. Masuk tepat waktu artinya disiplin. Yang kedua, saling menghargai dengan sesama teman. Bagus atau tidak? Ya, kira-kira termasuk budaya positif atau tidak? Positif. Berarti itu salah satu yang kita yakini sebagai keyakinan-keyakinan yang memang menjadi sikap-sikap positif yang ada di sekolah kita. Sekarang untuk membuat keyakinan kelas, Pak Guru minta ke kalian menuliskan apa saja yang perlu kita sepakati di kelas ini. Kelas 5, khususnya di kelas 5. Seperti yang sudah Pak Guru sebutkan tadi contohnya misalnya masuk tepat waktu. Kalian bisa membuat yang lain dari masuk tepat waktu. Bisa saja menghargai teman atau mengucapkan salam setiap bertemu Pak Guru, atau meminta izin kalau mau keluar kelas, atau mengangkat tangan
Pas waktu mau bertanya, itu silakan. Kalian pikirkan sendiri. Pak Guru akan kasih kalian kertas flip chart. Ini kertas flip chart namanya. Nanti ditulis di sini apa saja yang kalian pikirkan tentang keyakinan kelas yang akan kalian tunjukkan dan akan kita sepakati. Setelah kalian tuliskan, nanti kalian tempel di papan dan kita baca bersama apa saja yang kalian tunjukkan. Siap? Ya, oke. Pak Guru bagikan satu-satu. Silakan ditulis apa saja yang ada dalam pikiran kalian tentang keyakinan kelas. Silakan ditulis satu persatu. Kalian pikirkan apa saja yang menurut kalian bisa kita sepakati bersama. Satu saja. Buat satu saja yang ada di pikiran kalian. Ya, silakan. Ditulis. Ya, satu saja. Satu saja. Masing-masing satu ya, tidak perlu banyak-banyak. Boleh tulis namanya di atas dan keyakinannya di bawah. Ya. Ya, tulis satu saja. Ya. Ini nanti ditempelkan ya. Silakan ditulis. Yang sudah jadi boleh maju ke depan untuk menempelkan. Silakan kalau sudah jadi boleh ditempel di depan. Ingat, katanya yang positif tidak boleh bilang tidak boleh makan di kelas. Hilangkan kata-kata tidak di depannya. Ya. Kalian menggunakan kata-kata positif. Nah, tidak ada kata tidak. Misalnya tidak boleh, itu jangan. Karena kita lihat yang positifnya saja. Tidak perlu dititik, dicoret saja. Tulis di bawahnya. Ya. Yang sudah boleh ditempelkan. Tidak usah takut, tidak ada yang salah. Nah, sudah Pak Guru sebutkan contohnya tadi. Sekarang dipikirkan di pikiran kalian. Kira-kira apa menurut kalian? Oke, sudah, silakan boleh maju ke depan, ditempel di papan tulis. Maju. Bijak, silakan. Nah, ditempel saja. Oke, tempel saja. Oke, ada. Oke, kita. Nah, kita. Oke, bagus. Pelan-pelan. Mantap. Yang cewek di sebelah sini, boleh yang cewek di sebelah sini. Oke.
Oke, siap. Oke, terima kasih anak-anak tepuk tangan semuanya. Oke. Yang sudah kalian tempel ini adalah dari diri kalian sendiri. Betul atau tidak? Berarti pemikiran kalian sendiri yang kalian inginkan dari kelas kalian. Apa saja yang akan kalian lakukan? Kita baca sama-sama, dimulai dari yang putra. Dimulai dari yang putra dulu. Agung membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira budaya positif atau tidak? Positif. Bagus, tentang kebersihan. Kita ingin kelas kita bersih. Selanjutnya dari Holly mengucapkan salam jika masuk kelas. Positif atau tidak? Bagus sekali. Berarti karakter yang kalian bangun adalah karakter yang positif, mengucapkan salam. Selanjutnya membersihkan kelas bersama-sama. Budaya apa yang dibangun? Gotong royong, bekerja sama. Bagus sekali. Pak Guru pindah ke yang cewek. Menghargai ibu guru dan bapak guru serta teman-teman. Bagus apa tidak? Bagus. Berarti ada apa namanya? Dalam bahasa Inggrisnya itu respect. Apa itu respect? Saling menghargai. Selain menghargai guru, juga menghargai teman-temannya. Selanjutnya dari Nada menyapa bapak dan ibu guru ketika bertemu. Sopan santun berarti yang dibangun. Menyapa. Bukan kalian lari kalau ketemu guru. Bukan kalian takut, tetapi menyapa, salam, cium tangan. Itu salah satu sikap sopan santun jika bertemu dengan guru. Berarti dari apa yang sudah kalian sampaikan ini bisa kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa yang kita sepakati dari tulisan-tulisan kalian ini. Bisa kita sepakati dari semua yang kalian tulis, dari yang ditulis teman kalian banyak yang sama. Mengenai yang pertama itu apa? Yang pertama tadi kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, yang berkaitan dengan gotong royong, apa? Membersihkan kelas bersama-sama, gotong royong. Yang ketiga yang berkaitan dengan sopan santun dan adat istiadat, adat kalian sebagai siswa. Apa? Yang ketiga yang perlu kita sepakati apa? Saling menghargai. Betul? Saling menghargai guru dan teman. Menghargai guru dan teman. Ya, sudah 3 poin kesepakatan atau keyakinan kelas yang perlu dapat dari hasil pemikiran kalian, dari hasil keinginan kalian, bagaimana melaksanakan keyakinan kelas di sekolah supaya kelas kalian apa? Nyaman, tertib,
bersih, dan kalian senang di kelasnya. Intinya kalian senang, nyaman, dan kerasan tinggal di kelasnya. Tidak sebentar-bentar mau keluar, tidak sebentar-bentar mau pulang. Itu intinya keyakinan kelas. Adalah apa yang harus kita sepakati bersama. Silakan ketua kelas, siapa ketua kelas? Agung aja Agung. Agung. Perwakilan dari kalian, Agung minta ketua kelas yang membacakan dan kalian mengikuti. Siap? Siap. Semua mengikuti ketua kelas. Ketua kelas yang akan membacakan. Siap? Ketua kelas, bacakan yang ini. Keyakinan kelas. Kelas 5. Ulang. Keyakinan kelas 5. Ya. Nomor satu. Ikuti. Membuang sampah pada tempatnya. Dua. Membersihkan kelas bersama-sama. Tiga. Menghargai guru dan teman. Ya, tepuk tangan semuanya. Sekarang Pak Guru tanya, kira-kira keyakinan kelas ini bisa kalian laksanakan atau tidak? Pak Guru yakin karena kan keyakinan ini dari kalian sendiri. Kalian yang memikirkannya sendiri, kalian yang menyampaikannya sendiri, bukan Pak Guru yang buat. Nah kan? Bukan sekolah yang buat, tetapi dari kalian sendiri. Otomatis kalian harus bisa melaksanakannya tanpa pengecualian. Semuanya boleh balik ke bakunya ketua kelas. Untuk selanjutnya perhatikan, karena kita sudah meyakini dan menyepakati keyakinan tersebut, maka secara tidak sadar, secara tidak langsung berarti kita siap melaksanakan apa yang sudah kita yakini sebagai keyakinan kelas. Semua sudah siap? Siap melaksanakan yang 3 ini? Terima kasih. Pak Guru yakin kita semua atau kalian semua anak-anak yang baik. Tidak ada anak yang tidak baik. Tetapi mungkin ada kelakuan-kelakuan kita yang mungkin belum menunjukkan ke arah yang baik. Maka mulai dari sekarang, perhatian anak-anakku, mulai dari sekarang, mari rubah kelakuan-kelakuan yang kurang baik menjadi kelakuan yang lebih positif dengan mengikuti keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kita sepakat atau tidak? Sepakat. Sebagai tanda kesepakatan, Pak Guru minta ketua kelas dan sekretaris. Siapa sekretaris? Atta, maju ke depan untuk menandatangani kesepakatan kelas bersama Pak Guru. Silakan, Agung maju Agung. Agung. Agung Atta. Tidak apa-apa. Tulis namanya di bawah dan tanda tangani. Tulis namanya di bawah dan tanda tangani. Tanda tangan nanti di sini, tulis namanya di sini dan tanda tangani. Ya. Iya, tanda tangannya Bu. Tanda tangan di atas yang besar. Atas sekarang. Tulis di sini kan. Ya, Pak Guru sekarang. Oke, tepuk tangan semua. Terima kasih, silakan boleh balik ke bangkunya. Dengan sudah ditandatangani dan sudah ditandatanganinya keyakinan kelas di depan oleh perwakilan dari kalian,
Berarti kalian sudah sepakat akan melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Untuk hari ini, untuk membaca keyakinan kelas, Pak Guru cukupkan, Pak Guru ucapkan terima kasih banyak untuk kalian. Semoga keyakinan kelas ini bisa kita laksanakan dengan seutuhnya, dengan sekuat-kuatnya, dengan sempurna. Dan semoga keyakinan kelas ini bisa membuat kelas kita menjadi lebih hebat. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih Pak Guru cukupkan untuk hari ini. Wabillahi taufiq